Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duta Mario dan hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen sumber daya manusia, yaitu proses pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Topik ini penting karena sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi dan proses mendapatkan SDM yang tepat merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Mungkin kita akan berlari langsung ke materinya. Orang yang mempertanyakan sih apa itu pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia itu adalah proses untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sedangkan rekrutmen sumber daya manusia merupakan bagian dari pengadaan, yaitu upaya untuk menarik sejumlah calon tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tertentu. Konsep utamanya di proses pengadaan dan rekrutmen itu melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu di dalam perencanaan sumber daya manusia menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan prediksi beban kerja. Di dalam rekrutmen menarik calon pelamar melalui berbagai saluran baik internal maupun eksternal. Nah, di dalam penyeleksiannya dilakukan yaitu menyaring pelamar untuk mendapatkan kandidat terbaik dari yang terbaik. Untuk penempatan dan orientasi yaitu menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dan memberikan pengenalan terhadap organisasi. Beberapa teori terkaitnya yaitu beberapa teori yang sering dikaitkan di dalamnya dengan proses ini, ya antara lain teori ini teori kesesuaian oleh orang-orang pekerja, yaitu person job fit. Nah, calon karyawan harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan, itu menurut Robbins and Judge 2019. Teori daya tarik organisasi, organizational attractiveness. Perspektif positif terhadap organisasi memengaruhi kebutuhan dan keputusan kandidat untuk melamar. Ada beberapa contoh kasus atau ilustrasi dari yang sebelumnya saya sampaikan. Mari kita ambil contoh perusahaan fiktif bernama PT Sukses Bersama. Contoh, perusahaan ini sedang berkembang dan membutuhkan 5 staf administrasi. Apa yang harus dilakukan nih langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah. Nah, yang pertama itu di perencanaan SDM-nya, HRD itu harus melakukan analisis beban kerja dan menentukan bahwa dibutuhkan tambahan 5 staf. Nah, untuk rekrutmennya, yaitu di dalam rekrutmennya, iklan lowongan harus dipasang di media sosial, website resmi, dan platform pencari kerja. Ada kan seleksi selanjutnya. Pelamar mengikuti tes administrasi, wawancara, dan psikotes pula. Untuk penempatannya, 5 orang terbaik ditempatkan divisi di masing-masing, lalu diberi pelatihan orientasi kerja atau training terlebih dahulu bahasanya. Nah, di dalam analisisnya tuh ya dari contoh kasus yang tadi saya sebutkan, kita bisa melihat bahwa seluruh proses pengadaan dan rekrutmen harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Proses ini mencerminkan teori person job fit karena seleksi dilakukan berdasarkan kecocokan, begitu pula kompetensi. Selain itu, strategi rekrutmen melalui media sosial menunjukkan penerapan konsep organizational. Karena perusahaan harus menampilkan citra menarik. Agar apa? Agar dilirik pelamar yang bahasanya potensial. Saya simpulkan, pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia adalah proses penting dalam manajemen organisasi. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutan, seleksi, hingga penempatan. Menggunakan teori yang tepat dan strategi yang efektif,
akan membantu mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, pesan pentingnya apa nih? Pesan pentingnya, rekrutmen bukan hanya soal mengisi posisi kosong, tetapi tentang menemukan orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Agar apa? Organisasi bisa berkembang. Orang yang mau pertanyakan sih, apa itu pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia? Pengadaan sumber daya manusia itu adalah proses untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sedangkan rekrutmen sumber daya manusia merupakan bagian dari pengadaan, yaitu upaya untuk menarik sejumlah calon tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi tertentu. Konsep utamanya di proses pengadaan dan rekrutmen itu melibatkan beberapa tahapan utama, yaitu di dalam perencanaan sumber daya manusia menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan prediksi beban kerja. Di dalam rekrutmen, menarik calon pelamar melalui berbagai saluran baik internal maupun eksternal. Nah, di dalam penyeleksiannya dilakukan yaitu menyaring pelamar untuk mendapatkan kandidat terbaik dari yang terbaik. Untuk penempatan dan orientasi, yaitu menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dan memberikan pengenalan terhadap organisasi. Beberapa teori terkaitnya, yaitu beberapa teori yang sering dikaitkan di dalamnya dengan proses ini, ya antara lain teori ini teori kesesuaian oleh orang-orang pekerja, yaitu person job fit. Nah, calon karyawan harus sesuai dengan tuntutan pekerjaan, itu menurut Robbins and Judge 2019. Teori daya tarik organisasi, organizational attractiveness. Perspektif positif terhadap organisasi memengaruhi kebutuhan dan keputusan kandidat untuk melamar. Ada beberapa contoh kasus atau ilustrasi dari yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Mari kita ambil contoh perusahaan fiktif bernama PT Sukses Bersama. Contoh, perusahaan ini sedang berkembang dan membutuhkan 5 staf administrasi. Apa yang harus dilakukan nih langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah. Nah, yang pertama itu di perencanaan SDM-nya, HRD itu harus melakukan analisis beban kerja dan menentukan bahwa dibutuhkan tambahan 5 staf. Nah, untuk rekrutmennya, yaitu di dalam rekrutmennya, iklan lowongan harus dipasang di media sosial, website resmi, dan platform pencari kerja. Adakan seleksi selanjutnya. Pelamar mengikuti tes administrasi, wawancara, dan psikotes pula. Untuk penempatannya, 5 orang terbaik ditempatkan divisi di masing-masing, lalu diberi pelatihan orientasi kerja atau training terlebih dahulu bahasanya. Nah, di dalam analisisnya tuh ya dari contoh kasus yang tadi saya sebutkan, kita bisa melihat bahwa seluruh proses pengadaan dan rekrutmen harus dilakukan secara terencana dan sistematis. Proses ini mencerminkan teori person job fit, karena seleksi dilakukan berdasarkan kecocokan, begitu pula kompetensi. Selain itu, strategi rekrutmen melalui media sosial menunjukkan penerapan konsep organizational. Karena perusahaan harus menampilkan citra menarik. Agar apa? Agar dilirik pelamar yang bahasanya potensial. Saya simpulkan, pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia adalah proses penting dalam manajemen organisasi. Proses ini dimulai dari perencanaan kebutuhan, perekrutan, seleksi, hingga penempatan. Menggunakan teori yang tepat dan strategi yang efektif akan membantu mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, pesan pentingnya apa nih?
Pesan pentingnya, rekrutmen bukan hanya soal mengisi posisi kosong, tetapi tentang menemukan orang yang tepat untuk posisi yang tepat, agar organisasi bisa berkembang. Sekian dari saya. Baik salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.